Darah daging gak mungkin menang. Anjing pasti menggonggong, husky pasti melolong. Manusia pasti berdosa. Kalau Anda tidak bergantung dengan new nature, tidak dapat asupan dari sana, Anda pasti cepat lambat jadi dirimu sendiri. Bukankah dunia yang sering berkata, be yourself, scary. Jangan kau dengarkan mereka. Jangan jadi dirimu sendiri. Jadilah seperti yang Kristus kehendaki. Mau tahu kenapa kita struggle? Bertumbuh di dalam iman. Hari ini 3 kali saya khotbah. Nah, yang pertama tadi sudah. Masing-masing menjawab pertanyaan, kenapa? Yang pertama itu kenapa aku tidak merasa hidup secara rohani. Tadi saya jelaskan kenapa banyak orang itu salah fokus dan mengapa kehidupan rohani mereka mati. Kebaktian terakhir nanti, kenapa aku susah sih akur dengan orang lain. Tapi sekarang ibadah ini dulu. Kenapa aku susah berubah? Siapa kadang-kadang frustrasi dengan dirinya? Saya angkat tangan sebab termasuk saya. Belum semua ini. Antara mungkin tadi bicara bahasa Mandarin. Siapa di sini yang kadang frustrasi dengan dirinya? Ayo. Oke, yang angkat tangan biasanya orang lain yang frustrasi sama dia. Oke. Puji Tuhan, ini saya lihat berapa gembala juga ada di sini. Ya ada di sini mana-mana ya, puji Tuhan. It's normal. Manusia yang tahu diri pasti terkadang frustrasi dengan dirinya. Karena kita tahu selain kita gak sempurna, dan kita tahu firman, kita masih jauh dari ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di area ini. Kecuali apabila kita terlalu angkuh untuk mengakui bahwa kita ini masih banyak kekurangan. Lalu apa-apa kita salahkan orang lain dulu. Pasti karena dia gampang nunjuk gitu loh. Tapi sebenarnya betul kan kalau kita menunjuk itu kan sebagian besar jari kita nunjuk diri sendiri. Termasuk orang yang angkuh. Yang suka untuk menuduh dan suka menyalahkan orang lain. Pokoknya dia gak pernah deh salah. Jangan harap keluar kata I'm sorry dari mulutnya. Orang seperti itu juga sebenarnya ada suatu lubang dalam karakternya. Sebenarnya dia bukannya mau begitu. Keangkuhannya mungkin keluar dari rasa kurang aman diri juga bisa. Orang sombong itu dimulai dari orang minder dulu. Dia tahu bahwa dia ada kurangnya, cuman dia gak punya kekuatan yang cukup untuk menghadapi itu. Dia gak berani untuk mengakui bahwa kali ini dia yang salah, atau dia gak berani untuk mengakui bahwa dia juga bisa salah. Hanya orang yang super aman dengan Tuhan dan dengan dirinya bisa berkata, iya ya, oke, you're right, kamu betul kali ini. Orang yang gak bisa minta maaf itu ya, sebenarnya dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Saya nggak pernah sama orang begitu itu dongkol lama-lama karena saya kasihan di hati. Orang ini belum dewasa. Nah, baik orang angkuh yang nggak mau ngaku atau orang yang mau mengakui bahwa dia seringkali salah. Kalau kita mau jujur dan bercermin hari ini, kita tahu bahwa kita ini susah berubah. Apalagi makin tua ya. Makanya kalau mau berubah itu mumpung muda. Saya senang sekali kemarin juga di Super Conference. Anak muda, anak kecil. Kemarin di Hall A yang utama, di sesi terakhir. Kita doakan mereka. Dan saya mengucapkan doa itu spoken blessing namanya. Berkat yang dideklarasikan atas mereka. Kita mau secepat mungkin anak-anak ini kenal Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus karena itu musim yang subur terjadi perubahan karakter. World view, gaya cara pandang. Kita harus mengakui kita makin tua ya, makin kaku. Malah sebaliknya, orang muda perlu lebih kaku. Orang muda sekarang terlalu liberal.
Orang tua mesti lebih longgar. Belajar untuk belajar, izinkan dirimu belajar sesuatu yang baru. Kalau kita sudah mendapatkan diri kita tidak berubah, itu bahaya. Berarti kita sudah mulai berarti kita sudah mulai kurang mengikuti Tuhan. Gak ada orang yang ikut Yesus itu gak berubah, itu gak ada. Paling tidak sedikit dia mengalami perubahan tiap hari, itu sudah harus jadi milestone, sudah harus menjadi kilometer normal dalam kerajaan sorga. Waktu saya kecil sekolah minggu dulu, saya waktu itu masih di gereja yang tradisional. Itu ada lagu, sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat. Yesus dia ubahku, sejak ku terima dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus dia ubahku. Siapa yang tahu lagu ini sih? Apa saya sendiri yang ke gereja-gereja tradisional dulu? Tahu ya? Oh, sama-sama AOG-nya, Army of God Cap-nya ini. Dia ubahku. Mereka gak tahu, kita nyanyi sendiri aja. Oh juru selamat. Terus, ayo. Ku tidak seperti dulu lagi. Meskipun tampak lambat. Namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Paling tidak ada sedikit demi sedikit. Harus ada tolak ukurnya. Kalau Anda sudah gak berubah, Anda sedang dalam bahaya. Karena tidak ada orang ikut Yesus itu tidak dioperasi, itu gak ada. Kenapa aku susah berubah? Kita buka Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kamu dahulu sudah mati. Ntar dulu, judul di Alkitab kita adalah semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegangkan diri karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Surat Paulus memang perlu dijelaskan. Kita harus baca pelan-pelan, kalau nggak dicerna itu seperti tumpukan kata-kata atau kalimat-kalimat yang berat. Tapi izinkan saya menjelaskan ini dalam konteks bagaimana Anda belajar untuk mengasihi dirimu seperti Kristus mengasihimu. Bukan mengasihani diri ya. Mengasihani diri jangan ya, itu berarti Anda bermental korban. Mengasihi dirimu dulu. Sebelum Anda bisa mengamalkan kasih. Mengasihi diri sendiri itu berarti belajar jujur juga dengan diri sendiri. Anda sekarang berada di kilometer berapa di hadapan Allah. Belajar untuk bisa menerima kelebihan kekuranganmu dan melihat anugerah yang akan menjemputmu untuk lebih jauh. Saya tunjukkan di sini saya harus bicara tentang kasih karunia tapi bukan cheap grace, kasih karunia yang murah atau hyper grace. Atau kasih karunia yang sifatnya ekstrim yang gak seimbang, yang ngawur penerapannya. No. Tapi kita gak berubah karena hukum Taurat itu ya. Tapi karena Tuhan telah menerima kita. Keyakinan kita itu mendalam. Bukan karena Tuhan menuntut kita untuk berubah. Tapi karena Tuhan mencintai kita apa adanya. Dari situ mau gak mau kerinduan hati kita pasti mau berubah. Saya gak perlu diancam. Saya mau jadi orang tua yang baik. Karena saya cinta anak saya. Bukan karena saya takut sama mereka. Karena saya sayang sama papa mama saya. Saya mau berbakti bukan sebagai keharusan. Tapi menjadi kehausan dan kerinduan. Apa yang memotivasi hidupmu dalam kekristenanmu? Harus atau haus? Suatu tuntutan mesti begitu atau rindu?
Kalau kita beribadah misalnya, kita takut nanti gak ada kursi, maka datang lebih pagi. Itu motivasi yang oke lah, meskipun masih rendahan. Uang kursi itu kan rendah kan, didudukin. Misalnya kalau ada kursi, gampang-gampang kursi masih ada, lalu kita datangnya seenaknya. Jamnya tergantung kita, jam ibadah jam segitu, nanti aja lah masih ada kursi. I don't think that's the best motivation, itu bukan motivasi yang paling baik. Waktu kita beribadah itu bukan karena kursi ada, tapi karena Tuhan. Karena kita mau menghargai Tuhan. Makanya itu meskipun kursi masih ada sisa misalnya, Anda tetap datang tepat waktu atau lebih pagi karena kita mau mempersiapkan diri. Itu karena kasih. Tapi kalau takaran kita kursi, saya rasa bukan itu ya, you miss the point ya. Kita miss the point kenapa kita ibadah. Kasih membuat kita datang lebih pagi, pulang lebih malam. Orang kalau kehilangan kasih, tapi pelayanan sudah jadi beban, lama-lama dia akan mengeluh, dia akan ngomel, berat ini, berat itu. Tapi kasih memberi kita kekuatan untuk melayani. Mana ada mama yang mengeluh anaknya gimana, paling ketawa, kurang tidur tadi malam, babynya bangun, menyusu. Oh, kasih seorang ibu dengan segenap hati, jangankan susu, jangankan ASI, kasih nyawa pun dia mau. When you love, then it's not heavy. If you don't love, it's not just heavier, nggak hanya lebih berat, tapi could be really heavy. Bisa sungguh-sungguh berat. Nggak heran orang yang berat hati mau diomongin gimana, di konselingnya percuma, hatinya salah. Saya ajak kita untuk melihat bahwa kasihlah Tuhan itu dengan segenap hati, dan kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Nah sekarang saya ajak kita keluar dari, kasih Anda jalan keluar dari yang namanya frustrasi. Mari kita lihat ayat per ayat, saya bahas. Semoga ini memberikan penerangan dan sesuatu yang praktis untuk Anda bisa terapkan. Number one, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Coba pandang dirimu sendiri bukan sebagai area improvement. Oh, aku harus lebih baik, aku harus lebih bagus untuk Yesus. Kamu dahulu sudah mati, kenapa kita gagal berubah? Atau kenapa kita frustrasi dengan diri sendiri? Karena kita merasa, aku masih bisa lebih baik lagi untuk Tuhan. Semoga diterima. Mari kita settle down dulu. You cannot please God on your own. Anda tidak bisa menyenangkan Tuhan dengan kekuatanmu sendiri. Tidak bisa. Kita harus memandang diri sendiri itu, aku sudah mati. Lord please teach me. Datang ke Tuhan itu dengan halaman kosong. Bukan ada embel-embelnya, ada bla bla bla. Tuhan begini, nanti ya akan ada tipe orang Kristen gini. Bukan orang Kristen lah ya, orang kalau mau kenal Tuhan. Aku belum mau dibaptis, aku belum cukup layak untuk itu. Baptisan itu justru melayakkan kok, malah justru tunggu layak. Bahasa Ibraninya versi Jawa Tengah, kepiye itu. Mau pelayanan juga, loh aku jatuh dalam dosa. Saya ngerti kadang-kadang ada, kalau terjadi skandal, ya tetap akan ada disiplin rohani. Tapi orang lain seringkali begini, aku gak ready, bukan karena skandal apa, mungkin ya namanya dia sadar tentang kekurangannya. Asal kita gak menyembunyikan dosa, kita berani mengakuinya kepada siapa kita harus mengakuinya, fair-fairan. Kita ada niat untuk memperbaiki di area tadi, orang lain kita lukai. Yesus masa menolak Sakius. Yang perlu pergi itu bukanlah ministry, tapi dosa-dosanya. Ketika Sakius berkata, akan kembalikan 4 kali lipat orang-orang yang kuperas, Yesus tidak berkata, kamu tidak layak. Karena yang harus pergi adalah dosamu. Yesus menerima itu sebagai pertobatannya. Kadang-kadang kita dalam pelayanan juga merasa, aku kurang baik, kurang bagus. Tunggu nanti ya, kalau aku sudah bagus, aku melayani Kristus. Jangan-jangan nanti setelah pelayanan, jadi orang paling sombong di dunia. Merasa dirinya berhak, disitulah keluar spirit of entitlement. Mending Tuhan dapat pemungut cukai yang pukul-pukul dadanya di bait Allah, daripada si orang Farisi, ahli Taurat itu yang berpuasa 2 kali seminggu, dan memberikan perpuluhan dari hasilnya, lalu dia merasa, gue lebih berhak dari orang itu. Kamu sudah mati. Mayat jangan coba pakai parfum. Mayat kalau sudah 4 hari jenazah di situ, lu parfumin, wangi campur basi,
mendingan gak pakai minyak wangi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tidak ada pembuktian diri. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Pernah wifi-nya rumah rusak? Tambah merusakkan, mendingan Anda turn off the wifi, baru setelah itu pakai networknya. Kalau enggak gitu, wifi-nya enggak nyala, juga akhirnya buat handphone kita lemot terima semua pesan-pesan. Mau tahu enggak apa yang membuat orang itu salah? Spiritnya. Ini yang membuat kita selalu jatuh kepada pembuktian diri. Aku bisa lebih bagus dari ini. Ini membuat kita nanti salah kaprah waktu kita jalan. Jadi salah semua. Penting sekali kita itu mawas diri, mengerti bahwa kita ini sudah mati. We're dead. We're dead. Nanti lihat ya, ada orang Kristen begini, kalau sudah salah server. Server ini saya maksudkan bukanlah beda agama. Kalau sudah salah wifi-nya. Misalnya kita harus ngampuni seseorang karena ada orang salahin kita ya. Lalu kita berkata apa sama gembala yang beritahu kita atau pemimpin kita? Kamu harus ampuni orang itu. Gak bisa, aku udah bisa ngampuni. Aku gak mampu, jadi gak gampang terima anugerah karena ngebloknya itu di dia atau bottleneck-nya. Atau seperti botol yang gede tetapi lehernya ramping, ya gak bisa keluar tuh airnya, hanya menetes pula. Susah gitu loh roh pengampunan untuk mengalir dalam diri orang itu karena dilawan sama dia. Dia berkata, aku gak bisa ngampuni. Aku gak sanggup. Kalau sama orang seperti itu ya kadang-kadang perlu dijitak. Siapa suruh kamu yang ngampuni? Kamu tinggal meneruskan aja pengampunan Yesus ke orang itu. Kamu bisa. Bukankah Yesus berkata dalam doa Bapa kami, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Aku bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya karena aku dulu diampuni oleh dia. Susah ngalirnya. Karena dia merasa dia harus bisa dulu baru dia ampuni dalam nama Kristus. Sumbernya, powerhouse-nya di dia, bukan di Kristus. Makanya sulit kan, makanya airnya nyandet-nyandet kan keluarkan, netes-netes kan keluarnya, tidak pernah deras. Karena orang yang salah server, bukan bicara soal agama, yang salah wifi-nya, dia kira dia sumbernya, macet lah. Aku gak mati, I have to improve myself. Aku harus bisa membuat diriku improve. Lebih baik lagi. Aku kalau sudah cukup baik nanti aku akan bisa ampuni yang bersalah kepadaku. Orang begini gak bisa dialiri yang namanya kasih karunia atau anugerah. Karena dia percaya dirinya melebihi percaya Tuhan. Kadang-kadang kalau saya disakiti, sakit hatinya. Orang itu kudu mau seperti kerupuk diremes. Saya telan perasaan saya. Bukan saya deny atau sangkali. Aku gak gampang, tapi Tuhan, aku sudah mati. Not my will, but your will be done. Pengakuan iman, bukan perasaan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau Tuhan suruh aku ampuni, siap. Kulakukan. Dan waktu aku melangkah keluar dari perahuku, pastikan loh Tuhan, aku mengapung di atasnya. Aku tidak tenggelam di dalamnya. Aku ampuni dalam nama Yesus. Saya tidak tanya perasaan saya interview, Hai Philip Mantova, how do you feel? No, karena sumbernya adalah Tuhan. Saya kan hanya kabelnya. Saya akan berkata, Tuhan aku ampuni dia dengan iman. Dan kalau Tuhan bilang kamu jangan pikirkan lagi kesalahannya, saya taat. Saya taat bulat, taat itu jangan. Tapi taat begini, mau pergi ke 1001 psikiatris juga percuma. Percayalah saya, karena semua nanti kembali lagi ke ground zero-nya itu firman. Itu cuma keliling aja untuk membuatmu lebih yakin gitu aja. Padahal ujungnya itu cuma ini aja imannya. Saya tidak akan coba jadi baik dulu atau tunggu orang lain baik. Kalau tunggu orang lain baik, saya kasih servernya ke dia. Berarti tergantung orang itu. Wah, saya akan menjadi orang yang paling di yo-yo atau paling di roller coaster di seluruh dunia. Saya kembali ke Tuhan. You say I can forgive and I can do all things through Christ who gives me strength. Kalau engkau berkata, kau suruh aku harus, berarti aku bisa. Kalau enggak bisa, Tuhan enggak akan mengharuskan.
Tapi aku tahu sumbernya dari mana, kaulah sumberku. I can do all things through Christ who strengthens me. I forgive you, my brother, in Jesus' name. Berarti saya harus nanti konsekuen, saya tidak akan ngomong tentang keburukanmu lagi atau mengingat-ingatnya. Boleh lewat, tapi gak akan burung itu bersarang di kepalaku. Lewat saja, sorry ya, hari ini kamar hotelku di sini itu penuh, tidak bisa menerima satu lagi tamu yang dari perusahaan trauma. Cannot. Saya hanya terima tamu baru dari sini. Saya ngikuti Tuhan, bukan Tuhan ikut dengan saya punya perasaan. Servernya salah. Salah. Aku sudah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini tugas kita. Ku serahkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Berserah itu bukan pasrah. Berserah itu kiblatnya ke arah Tuhan. Itu bedanya. Pasrah. Orang yang gak mau kerja, gak mau apa, berserah nasibnya, itu orang bodoh. Tapi orang yang tahu kehendak Tuhan dan tujuan, dan dia tahu bahwa dagingnya suruh dia ke yang berlawanan, berserah itu berarti putar haluan, banting setir ke arah sana, lalu serahkan semua feeling, outcome, hasil akhirnya itu ke Tuhan, jangan mikir, Tuhan suruh, aku jalan. Itu berserah penuh. Berserah pada Tuhan itu adalah kata aktif, bukan kata pasif. Karena dia harus tahu dulu, orang yang berserah tanpa pengetahuan adalah orang bodoh. Orang yang tahu dulu, tapi dia melawan, dia berserah pada Tuhan, let your will be done, itu yang smart. Orang berserah itu orang mikir, bukan orang yang pasrah. Orang berserah adalah orang yang tahu where he's heading. Dan seluruh badannya, feeling, perasaan, memori, semuanya itu melawan dia dan berkata, banting setir, jangan ke jalan Tuhan, saya pasrahkan ke Tuhan. Nah itu baru berserah. Orang berserah itu with knowledge. Waktu saya pulang ke Indonesia tahun 98 ketika kerusuhan, saya tahu itu kehendak Tuhan. Tapi semua orang di sekeliling saya, apalagi saya sendiri kalau ditanya, saya nggak mau. Saya nggak tahu, saya nggak bisa lihat ujungnya apa. Saya nggak bisa lihat hari ini, super conference dan segalanya, mana bisa lihat. Saya taat saja. Siapa sangka ketaatan itu bisa berujung dan berakibat demikian rupa hingga hari ini. Saya tidak berkata bahwa itu karena kami atau karena saya tidak ambil kredit. Tapi kalau nggak taat kan ya nggak ada hari ini juga kan. Saya serahkan ke Tuhan, ujungnya itu apa nggak tahu. Nanti gimana perjalanannya, pokoknya kalau Tuhan suruh saya jalan, saya pasrah. Pasrah saya itu aktif, saya pulang tenang, pulang sungguhan. Kemarin super conference juga cukup berdebar loh ini, super conference kemarin ini. Jakarta kan sedang lagi berbusa-busa. Saya tahu, let's go. Saya serahkan semuanya. Puji Tuhan, semuanya baik-baik. No one, tidak ada orang bisa berserah gitu saja. Berserah itu berarti serahkan semua akibatnya ke Tuhan. Tugas kita hanya taat, tugas Tuhan akibat. Berani nggak berserah? Kalau nggak mikir, nggak berusaha, share whatever will be. Jangan salahkan kalau yang kau dapat adalah poverty, kehancuran, kemiskinan, kebangkrutan. Jangan kau harapkan. Nggak mau berbuat sesuatu. Berserah itu tahu kepada siapa dia serahkan. Sisiku taat, sisi dia akibat. Ku telah mati. Not my will but your will be done. Amin. Bisa nangkapkan ini semuanya ya? Semoga di siang hari gini tidak terlalu berat. Saya tidak mau memberi Anda firman-firman yang menina-bobokkan, tapi firman yang buat Anda bukan hanya mikir, tapi membuat Anda diperhadapkan dengan sebuah ultimatum. You pilih untuk siapa kau hidup mulai hari ini. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Langsung jawabannya. Ya, langsung jawabannya harus hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi zaman dulu Paulus ngomong begini kepada jemaat Efesus. Dulu itu kamu itu hidupnya
mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saya tunjukkan ayat 2, kuasa doa dan fungsi doa. Begini ya, Paulus ngomong gini, zaman dahulu ya, kepada jemaat Efesus, kalian itu hidupnya bukan mentaati Tuhan, tapi mentaati penguasa kerajaan angkasa. Penguasa kerajaan angkasa ini apa? Di antara langit kita dan sorga, itu ada satu langit yang benar-benar polusi dengan roh-roh jahat. Anda harus tahu bahwa setan itu dibuang ke bumi tapi ngawang. Jadi kalau ada roh-roh jahat yang sekarang itu masuk ke rumahmu, dia bukan berada di tempat yang seharusnya kau usir. Ada yang merasuki seseorang, kau bebaskan tawanan. Bahkan ada di sana mana-mana ada rumah berhantu segalanya, orang yang suka yang horor-horor gitu, yang supranatural, yang paranormal. Gitu, Anda harus tahu bahwa roh-roh jahat itu yang ada di sana itu semua adalah roh-roh. Mereka adalah malaikat jatuh, mereka adalah roh-roh yang gentayangan, mereka itu merindukan rumah, mencari rumah, dan mereka itu jahat, dan mereka akan memasuki semua yang kosong, semua yang gersang. Makanya jangan biarkan hatimu kosong, hampa, dan gersang, karena setan itu sebenarnya tidak ingin menghantui rumah, menghantui kursi, menghantui gudang, menghantui hutan. Dia itu ingin sekali menghantui hidup, karena dia paling benci sama Tuhan. Dan Tuhan itu pencipta kehidupan. Anda harus tahu tempat setan sebenarnya sekarang sementara adalah di dalam sebuah tempat namanya kerajaan angkasa. Di atas ini ada roh-roh jahat di udara. Sadarkah Anda? Anda pergi ke kota tertentu, ke Belanda. Itu gloomy spiritnya itu kerasa. Tapi yang mereka tidak bisa kuasai, yaitu gereja. Tapi tidak otomatis, gereja yang berdoa. Karena doa itu mengatasi langit. Doa itu membuka jalan baru. Seperti kalau hidung kita itu mampet, gereja itulah yang semprotannya membuka kunci kerajaan sorga yang terikat di sorga, di bumi, terikat di sorga. Ada tangga Yakub yang naik ke sorga, naik turun, ada malaikat, dan di atasnya ujung sebelah tengah ada seorang seperti anak manusia bertata. Gereja itu adalah foyernya sorga. Kerajaan maut tidak akan menguasainya. Kalau Anda pergi ke Belanda misalnya, Anda bisa rasakan. Ada gloomy spiritnya. Padahal udaranya tergantung ya di mana. Kadang-kadang kalau di Belanda udaranya seperti ada bau pupuknya. Karena di situ kan banyak pertanian. Saya dulu tinggal di Vancouver, Kanada. Langitnya nggak cerah sih. Langitnya seperti Seattle gitu, mendung-mendung, sering hujan-hujan lama. Hujannya bukan biur, hujannya itu terus-terusan rintik-rintik tapi sepanjang hari. Ya. Tapi blue sky kalau lagi cerah. Nggak ada polusi, mau mobil di sana aja semuanya harus dites dulu kok asapnya. Mereka benar-benar menjaga udaranya. Mau udaranya bagus kek, mau di Swiss kek, mau di Labuan Bajo kek, di mana kek, mau yang mendung kek. Mau yang pekat sekali polusinya sampai awannya itu selalu gak kelihatan dan terlihat abu-abu, malam pun kelihatan abu-abunya. You see, you have to know, di setiap negara itu ada penguasa di udaranya. Di negara tertentu itu banyak suicide-nya, bunuh diri. Memang tidak bisa melulu kita bilang karena setan, karena manusia juga buat keputusan. Tetapi pengaruh itu besar sekali. Kayak ada depressing spirit, ada roh yang benar-benar depress gitu. Dan kita tahu di atas itu banyak penguasa-penguasa di udara. Roh-roh jahat di udara. Mereka itu bukan tinggal di langit atas ini, tapi mereka itu mengatasi manusia yang kedagingan. Kalau kita tidak hidup penuh Roh Kudus, kita pasti dijajah. Satu-satunya yang membuat kita untouchable, tidak bisa dijamah oleh roh-roh jahat, itu adalah karena kehidupan doa kita. Bukan Kristen secara status, tapi being filled with the Holy Spirit atau penuh dengan Roh Kudus. Saya pernah sekali waktu datang di sebuah negara, mendarat. Tiba-tiba rasa seperti berat itu. Saya bukan orang yang suka kerasa-kerasaan, ngeroh apalagi, tapi saya tahu. Sebagai seorang ambasador Injil, saya mendarat satu tempat, kadang-kadang Tuhan kasih saya feeling. Dan saya bisa merasa ada sesuatu yang sangat heavy, menekan. Biasanya saya tidak mau gimana, paling cuma makan siang, lalu habis itu masuk ke hotel, check-in atau gimana, saya mulai berdoa, mengatasi langit dalam nama Yesus. Saya tidak doa sendiri. Gereja yang mengutus saya berdoa back home, tapi gereja setempat juga akan berdoa, saya akan berdoa syafaat. Kalau enggak akan jadi kebangunan rohani. Mengadakan acara buka tidak akan terjadi pertobatan. Kapan lalu waktu di Belanda terjadi pertobatan demi pertobatan di sebuah gereja yang tua.
Wah luar biasa, mereka gak pernah lihat seperti itu. Itu akibat doa. Prayer, doa itu mengatasi langit. Gerejamu berdiri, menyembahmu, doakan mengatasi langit. Biar apimu Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasamu. Gerejamu berdiri, menyembahmu, doakan mengatasi langit. Biar apimu Tuhan membakar setiap kami, hingga nyata kemuliaan kuasamu. Makanya itu jangan kau skip saat teduh pribadi. Karena setiap hari kau cetuskan, I'm not under demon spirit. I'm under the Holy Spirit. Asupanku langsung tembus awan kelabu dari tahta anak domba. The Spirit of God, Roh Kudus bawa apa yang dari Kristus ke dalam hidupku. Tidak melalui ekspedisinya itu directly. Tirai sudah robek dari atas ke bawah. Orang yang tidak hidup dalam doa pasti dijajah di bawah kuasa dosa. Because you are living under their sky. Yang membuat kita above them, di atas mereka adalah hidup doa kita. Saya tiap hari harus terima wangsit dari Tuhan. Harus terima ilmu, bukan ilmu-ilmu si jahat. Bukan ilmu-ilmu duniawi, saya harus terima ilmu pengetahuan firman directly, God speaking to my heart. I don't believe, saya tidak percaya dengan sky yang ada di atas saya itu. Semua orang sudah jadi korbannya. Not me, not my family. Bukan aku dan keluargaku, bebaskan aku dari si jahat. Doa Bapak kami bilang begitu, datanglah kerajaanmu. Apakah berarti tiba-tiba negara itu berubah? Datanglah kerajaanmu itu atas seorang pribadi yang berdoa-doa Bapak kami. Let your kingdom come. Bypass semua udara angkasa yang kotor ini. Kita gak bisa berubah kalau kita gak berdoa. Statusmu kurang kuat karena setan tertawa. So what kamu Kristen? You need to be filled with the Holy Spirit. Penuh dengan Roh Kudus. Pengetahuan juga gak berubah. Kalau daging kita dijajah, bukan apa yang baik yang ingin kulakukan, yang kulakukan. Paulus memberi ilustrasi tentang orang yang frustrasi dengan dirinya sendiri. Tapi apa yang jahat, yang aku tahu jangan, itu yang gue lakukan. Gimana ini, aku frustrasi, kenapa aku susah berubah? Kau tidak berubah, kau tidak memperoleh, karena kau tidak berdoa. Dan jika kau berdoa, kau salah berdoa. Kau berdoa untuk sesuatu demi supaya melampiaskan hawa nafsu. Doamu yang melulu soal itu. Tidak pernah sungguh-sungguh doamu itu mencari Tuhan. Hanya mencari keuntungan. Doa itu bukan karena kita butuh sesuatu. Esensi doa yang pertama itu adalah karena kita butuh Tuhan. Gak butuh sesuatu, kita pasti punya keperluan. Tapi kalau kita menyadari sesuatu atau tidak menyadarinya, tetap harus doa. Karena doa itu adalah satu-satunya selang kita yang tembus. Yang gak bisa di stop oleh kuasa angkasa. Gak bisa. Saya suka berbahasa roh, karena bahasa roh itu memberi saya suatu kode rahasia. Doaku bahkan aku sendiri tidak tahu dan aku tidak bisa mengcancelnya. Dan tidak ada yang bisa intersepsi. Tiap kali saya bahasa lidah, Roma 8 katakan, aku mengucapkan doa dari Roh Kudus langsung yang memakai lidah bibirku untuk mengucapkan keluhan yang tak terucapkan. Dan Bapa di sorga, Roma 8 katakan, mengerti apa yang Roh Kudus maksudkan. Dia berdoa bagi orang-orang kudus. Itu berarti saya mendoakan diri saya sendiri juga, mendoakan keluarga saya, orang yang saya cinta, gereja, orang lain, orang yang saya tidak tahu. Bapa di sorga, Allah itu tahu apa yang diutarakan oleh Roh Kudus, bahwa dia berdoa bagi orang-orang kudus. Saya suka berbahasa roh karena berarti saya bisa ngomong sama setan, it's none of your business. Saya bisa ngomong sama pikiran saya sendiri kadang-kadang bisa terlalu cebol, bisa terlalu dangkal. Saya berkata, hey, it's none of your business. God is doing something beyond my knowledge. Melakukan sesuatu yang melebihi ke pengetahuanku. Doa, kenapa aku susah berubah? Berubah itu gak bisa gini loh, switch on and off langsung seperti colokan, seperti tombol lampu. Pas aku mau berubah, aku doa, ubahlah aku. Gak bisa. Kalau kita membangun kehidupan doa yang konsisten, kita pasti akan berubah. Karena doa itulah jalur khusus dengan Tuhan Yesus. Penguasa ayat 2 ini menjelaskan pada kita pentingnya doa. Membuat kita tidak berada di bawah
angkasa yang kotor itu. Penguasa kerajaan angkasa itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Prayer membuat kita kebal terhadap itu. Doa membuat kita tidak terpengaruh. Kehidupan doamu harus kuat. Ke gereja jangan ditawar. Seminggu sekali bukan hukum Taurat. Ke CG seminggu sekali pula itu adalah hak istimewa. Waktu kita bersama-sama berdoa seperti ini, ya, lubangnya jauh lebih besar karena kita bersama-sama datang menghampiri tahta. Itu seperti ada satu berkat korporat yang diturunkan. Tapi kau jaga hati tiap hari. Pastikan kau tidak hidup di bawah angkasa setan. Kau hidup di bawah langit-langitnya Tuhan. Itulah pentingnya doa. Jadi bagi saya doa bukan keharusan, tapi kesadaran. Kalau enggak kita kira, oh aku kalau enggak doa itu nanti aku itu urusannya sama Yesus. Banyak orang kan gini, dia doa karena dia merasa guilty. Kalau aku enggak doa nanti Tuhan marah. Bukan. Kalau enggak doa Tuhan tetap cinta sama Anda. Tapi Anda enggak mungkin survive di bawah angkasa ini. Percayalah, cepat lambat nanti tiba-tiba, oh, saya jangan sampai, saya enggak doa 3 hari udah langsung mulai basi. Enggak pernah sih saya coba, jangan sampai. Doakan supaya pastormu jangan sampai didapati tidak berdoa 3 hari. Karena akan muncul nanti Wong Fei Hong lamanya. Dari mana saya dapat kekuatan yang namanya yang namanya apa? Kekang dalam daging. Jangankan 3 hari. Jarang sih, tapi saya akui ada saatnya di mana doa saya berkurang. Mungkin karena gini, dan saya kurang hikmat untuk bisa mengaturnya. Itu aja sudah ada tanda-tanda. Menjelang siang, saya mulai emosian orangnya. Kok begini ya? Orang ngomong apa langsung tersinggung, kayak ada setan lewat, itu mempan. Kalau biasanya gitu-gitu itu nggak pas saya perhatikan. Kok bisa dagingku nggak tahan ya? Saya biasanya langsung permisi, saya ngambil waktu. Bukan karena guilty tadi doanya kurang, lalu saya mau tambahkan, bukan. Karena saya perlu. Saya masuk hadirat Tuhan, saya biasanya minta sebentar di tengah-tengah semua meeting yang deras. Saya minta waktu 10-15 menit untuk tidak diganggu. Seperti seolah-olah saya kasih tulisan do not disturb di pintu kantor. Saya tutup semua gordennya, saya berdoa, Tuhan. I'm praying bukan karena kau marah kalau aku tidak berdoa. I'm praying karena kalau aku nggak doa, aku yang marah. You pray because you need him. Bukan bukan karena dia marah kalau engkau tidak doa. Sekarang kita ngerti ya, kenapa kita susah berubah? Karena kita salah sangka, kita kira kalau doa itu harus, ke gereja itu harus. Salah. Ke gereja itu perlu, ke CG itu perlu, doa itu perlu, bukan karena harus. Karena kalau saya nggak doa, saya yang jatuh, bukan Tuhan yang marah. Saya nggak pernah sih, nggak doa 3 hari. 2 hari juga nggak pernah. Sehari juga nggak pernah, berkurang pernah. Oh tapi saya tobat deh. Untung nggak ada. Waktu saya lagi tiba-tiba marah gitu dibuat Tuhan nggak ada orang. Kalau nggak lucu kan? Wong Fei Hongnya keluar. Saya tidak mau dijajah oleh setan. Karena saya tahu masih ada pengkhianat di hidup saya. Lihat, pengkhianat itu adalah dagingnya Adam. Saya itu masih hidup di dalam daging dan darah. Dan ini adalah daging yang pernah jatuh dalam dosa. Bibitnya dari atas, dari Adam dan Hawa. Saya punya pengkhianat. My flesh. Dan this flesh, hopingnya, teman sahabat karibnya, penguasa di udara. Ini cocok banget, jodoh banget. Tapi ini baru disangkali. Kalau saya berdoa, kalau roh saya melekat pada Tuhan. Dan ini tidak berdaya. Bukankah Roma 8 katakan, oleh roh kau mematikan perbuatan daging? Because the Spirit of God in us, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia, yang di udara ini. Spirit of God itu mengatasi. Dia itu dari sorga. Kalau roh saya itu dipenuhi olehnya, dia akan mematikan perbuatan daging saya. 3 minggu saya tidak doa, jangan ketemu saya. I will not be, you should not call me pastor, but call me monster. And I'm not gonna give you. Saya tidak mau, by God's grace dengan kasih karunia, saya tidak akan memberimu kesempatan itu. Sebab saya tidak memberi kesempatan pada diri saya sendiri. Untuk monster ini bangkit. Paham kenapa Anda selalu struggling dan jatuh? Karena Anda kurang doa.
Dari mana kekuatanmu untuk melawan si jahat? Anda mungkin kalah, pasti kalah karena ada pengkhianat. Nggak mungkin menang, nggak? Darah daging nggak mungkin menang. Anjing pasti menggonggong, husky pasti melolong. Manusia pasti berdosa. Kalau Anda tidak bergantung dengan new nature, tidak dapat asupan dari sana, Anda pasti cepat lambat jadi dirimu sendiri. Bukankah dunia yang sering berkata, be yourself, scary. Jangan kau dengarkan mereka. Jangan jadi dirimu sendiri. Jadilah seperti yang Kristus kehendaki. Mau tahu kenapa kita struggle? Karena kita nggak doa. Atau kita nggak sungguh-sungguh. Dan kita salah ngerti doa itu untuk apa. Selalu yang kita salahkan adalah, bukan yang selalu yang kita fokuskan adalah, kalau aku nggak doa Tuhan marah. Kalau aku nggak doa, aku nggak setia. Tuduhan-tuduhan. Oh sekarang saya ngerti, tanpa doa saya jadi gitu. Jadi saya haus mendekat pada Tuhan. Saya berkata, Lord make me like you. Buat aku menjadi sepertimu. Itu doa itu karena ada kerinduan untuk ingin menjadi seperti Kristus. Amin. Bisa nangkep ya ini ya? Sekarang siapa kira-kira sempat di sini? Oh selama ini pemikiranku agak salah tentang hal ini. Apa-apa yuk jujur ngaku siapa? Oh yang lainnya sudah betul semuanya. Oh ya gitu gak usah denger khotbah mestinya ya. Mesti yang khotbah di atas ini. Oh saya aja bolak-balik salah kok. Saya tanya lagi sini, siapa yang sekarang mulai sadar, oh ternyata selama ini aku ada salahnya cara berpikir tentang doa, tentang, oh sekarang baru jujur, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk yang jujur. Lanjut ya, udah mau selesai kok, saya gak bisa habiskan semua gak apa-apa ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Menuruti kehendak daging, itu dia tadi, kehendak daging, hawa nafsu daging, itu pengkhianatnya, itu tubuh Adam dan Hawa. Dan pikiran kami yang jahat, pikirannya gak dibarui dengan akal budi, Roma 12. Kalau pikiran Anda gak dibarui akal budi, lama-lama nanti yang lebih berbunyi adalah opini. Dan lama-lama perasaanmu akan semakin dominan. Dan pikiran-pikiranmu yang salah. Dan celakanya, sedikit dibumbui sama setan, pikiran yang salah pun bisa kau benarkan, kau sangka kau benar. Hati itu licik ya, Yeremia katakan. Sometimes kalau kita salah aja kita gak tahu kita salah kok. Padahal orang lain lihat aja jelas-jelas salah, kita salah aja kita gak sadar. Makanya orang kalau sudah bersandar pada firman ya begitu. Dia sudah gak bisa memilah mana pikiran dia, mana pikiran Tuhan. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain, ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, lihat Tuhan. Oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Biasanya dorongan hati pertama itu betul-betul dari Tuhan. Makanya itu jangan keraskan hatimu jikalau hari ini Tuhan berfirman kepadamu seperti di Mara dan Meriba. Konsekuensi orang yang mengeraskan hati ketika 1, 2 kali, 3 kali pertama Kristus mengetuk hatinya seperti di kitab Wahyu atau Roh Kudus menginsafkan hatinya adalah lama-lama hatinya menjadi karak, menjadi keras dan di situ lama-lama juga akhirnya masuk virus baru yaitu kebebalan hati. Kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. You see when your thought is wrong, waktu pikiranmu salah, itu cepat-cepat menit pertama itu grace period, itu periode kasih karunia itu harus kau tanggapi Tuhan. Sebelum hati itu cepat mengeras. Hati kita tuh lebih cepat ngerasnya daripada apa ya. Ada bahan tertentu itu kalau dikeluarkan langsung keras. Apa ya itu bahan apa? Itu cepat mengeras. Jadi menit-menit pertama. Ketika kau salah. Baik itu pikiran atau perasaan. Apalagi perbuatan. Pasti your conscience, hati nuranimu akan menuduhmu. Akan menuduh. Itu cepat lari. Itu cepat berbalik. Cepat berdoa. Cepat minta pertolongan, minta didoakan. Karena Tuhan tidak mengambil kemampuan kita untuk berdosa. Yang Tuhan ambil adalah kemampuan kita untuk merasa fine-fine saja setelah berdosa. Sejak saya kenal Tuhan, apakah saya gak bisa berdosa? Bisa. Tapi satu hal yang gak bisa, dahulu saya ingat. Dahulu kalau saya jahat sama orang ya, saya itu gak punya perasaan. Anehnya begini, ya kita semua kan pasti punya masa lalu, saya kasih contoh aja yang simple. Dahulu waktu saya terlibat perkelahian, waktu saya sebagai pelajar, itu orang digebukin sampai benar-benar udah saya nggak usah ceritakan seperti apa, jahatnya seperti apa. Ya. Itu saya dulu waktu terlibat perkelahian itu saya pernah antara sekolah ketangkep tuh kakak adik. Itu saya pukuli kakaknya atau adiknya saya lupa, mereka mirip soalnya pemain rugby. Ini di luar negeri saya pukulin tuh saudaranya itu mohon di kaki saya, lepaskan saudaraku. Enggak. Saya kasih kamu pelajaran dulu. Saya pukul dia sampai biru busuk di sini.
Dan pulang itu saya bisa santai, makan, minum, tidak terjadi apa-apa. Hati saya mati. Tapi sejak saya kenal Kristus, jangankan se-ekstrim itu. Saya ngomong sama satu teman saya aja kasar aja, pulang itu rasa gak enak di hati. Gak enak di hati. Hanya ngomong sesuatu yang kasar dan saya tahu hati saya salah waktu mengucapkan itu. Ada emosi, ada rasa gak sukanya. Saya ngomong sesuatu, saya sudah bertobat tuh. Waktu itu dalam pelayanan, ya pasti ada gesekan. Lalu saya kok bisa ambil langkah proaktif, saya semprot orang itu, padahal semprot saya itu ya menurut saya cukup sopan loh semprot saya. Saya gak pakai kebun binatang, gak pakai apa. Cuma saya sentak dia, saya ngomong sesuatu yang kurang kain lah, kurang mulia. Bukan bahasa sumpah serapah, bukan. Tapi saya orang itu pun gak kerasa, orang dia gak kemana-mana. Tapi saya ngomong sesuatu itu di hati saya itu ada marahnya. Itu pulang ya, saya gak bisa tidur. Besok first thing first saya itu telepon orang itu dan saya minta maaf di depannya. Orang sampai nyembah-nyembah. Waktu kami terjadi perkelahian remaja. Itu saya nggak bergeming sama sekali. Pulang itu makan-makan sama teman-teman saya. Ini saya cuma sampai orang itu pun nggak kerasa. Tapi hati saya tahu waktu saya ucapkan itu dalam attitude sikap hati yang salah. Itu saya nggak bisa tidur, benar-benar bengkak tuh mata saya. Datang ke rumah orang itu. Saya telepon dulu, saya minta maaf, saya nangis. Waktu nangis dia heran, kenapa? Gak apa-apa Philip, gak apa-apa, I'm okay kok. Kalau kamu nggak ngomong kan aku nggak kerasa. Lu tahu gitu aku nggak usah ngaku. Tapi saya nggak bisa tidur. Lalu saya pulang tuh tanya, what's wrong with me? Itu baru berapa bulan saya kenal Tuhan. What's wrong with me? Baru berapa bulan lalu itu saya berkelahi di Singapura itu. Waktu terjadi kejadian itu. Kenapa dalam waktu hitungan 1 bulan aku kok jadi orang yang beda? Saya bilang, what's wrong with me? Saya dapat ayat ini. Karena kamu telah mati bersama dengan Kristus. Tuhan bukan mengambil kemampuanmu untuk berdosa. Tuhan mengambil kemampuan to feel fine setelah kau berdosa. Bahkan dosa yang paling mulus pun, tapi hatimu tahu kau bengkok sedikit aja, Tuhan kejar sampai ke kuburan. Jadi saya heran kok ada orang Kristen bisa salah itu berbulan-bulannya. Mungkin Tuhannya dikiranya namanya sama, tapi yakin itu Yesus yang kau sembah. Kok Yesus sama aku kayak begitu loh. Saya dicing bener-bener, tahu bahasanya Surabaya, dicing tahu? Ada 10 siswa, satu ini terus, guru itu terus sentimen sama dia, itu saya disentimeni sama Tuhan. Apa karena saya istimewa? Bukan. Karena Yesus itu suci. Saya beritahu ya, satu hal yang saya sadari bahwa kita itu ikut Yesus mungkin gak berubah. Satu dosa mulus saja, itu bukan tergolong dosa aja, dikejar sama Kristus sampai kuburanmu kalau perlu. Saya menemukan bahwa saya telah mati oleh karena kesalahan-kesalahanku. Bersama dengan Kristus. Paham ya ini ya? Jikalau ada yang saya maksudkan tadi, orang yang saya dulu lukai zaman dulu, kalau ada di sini saya minta maaf, saya siap kalau Anda muncul, itu aku maju ke sini, saya akan cium kakimu, saya berkata maafkan aku. Gak ada? Ya sudah. Saya cari-cari itu orang-orang itu dulu yang dulu berkelahi sama saya. Sampai sekarang belum ketemu semua. I feel really bad. Kok bisa ya aku dulu itu bebal kayak gitu ya? Kok bisa ya? Pernahkah Anda mikir kok bisa ya aku dulu itu, misalnya ada orang di sini berkata, meninggalkan istriku untuk orang lain itu. Meninggalkan suamiku untuk dan selingkuh. Kok bisa ya? You see, when you are close ke tahta kasih karunia, gak usah tunggu, Tuhan gak menuduhmu. Tapi hatimu tuh gak seret, gak enak sama diri sendiri. Berapa menit pertama, tapi lama-lama kalau kau biarkan mengerak dan mengeras dan menjadi bebal, ada berapa orang Kristen mulai mati nuraninya. Tuhan gak berbicara lagi, jadi bisa berdosa, gak ngerasa apa-apa. Hati-hati kalau sudah ada di taraf itu ya, Christ is no more in you. Gak mungkin kalau Kristus ada di dalammu kau bisa begitu, gak mungkin. Gak mungkin. Jangan-jangan Kristus hanya tersisa di lidah bibirnya. Dan ada di hatinya. Kalau hatimu ada Kristus, pasti betahan. Pasti gak tahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengajarkan kita kuasa anugerah. Jadi saya gak percaya orang berkata, kita diterima apa adanya lalu bisa hidup sembarangan. No. Sebab meskipun kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, kasih karunia mengajarkan kita untuk menolak kefasikan.
Saya tunjukkan ya, nanti lalu berapa ayat lagi saya selesai. Dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 6 dan 7 ini intinya adalah karena kita bukan lagi belong to the world, kita bukan lagi milik dunia, kita sudah ditempatkan bersama dengan Kristus di sorga sekalipun kita masih hidup di dunia, berarti kita menjadi warga negara sorga, yang dari sorga itu hidup di dalam diri kita, di dalam tubuh kita yang fana. Pasti ada perubahan. Bukan karena Tuhan menuntut kau berubah, pasti hati kita gak serak sendiri kalau kita itu melanggar firman. Tapi setelah kita itu nggak serak dengan diri sendiri, kalau kita datang ke Kristus, seringkali yang kita dapatkan bukanlah Kristus marah-marah, menuduh kita menyala-nyalakan. Tapi waktu Tuhan menerima kita apa adanya, disitulah kita terharu dan nangis sejadi-jadinya berkata, me? Why do you love me? Dan itu membuat kita jadi semakin jatuh cinta. Semakin jatuh cinta jadi lingkaran Tuhan. Semakin takut mendukakan hatinya bukan karena ketakutan. Dan semakin kita jatuh cinta, semakin kita disucikan. Saya melayani Kristus bukan dengan ketakutan. Saya melayani Kristus karena kasih. Saya tidak mau mendukakan hatinya. He's been so good to me. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan pada kita kekayaan kasih karunia-Nya. You serve God not because you must. You serve God because you love Him. Kita berubah bukan karena untuk membuktikan saya bisa. Kita berubah karena saya setuju dengan Tuhan. Kalau saya salah, saya datang ke Tuhan, saya berkata, Lord please I'm sorry. Tuhan menerima saya. Bolak-balik kalau saya itu kurang dalam kurang-kurangnya. Kenapa kita dalam doa waktu kita memuji Tuhan kita menangis? Karena kita tahu kita tidak layak tapi Dia menerima kita. Kadang-kadang ketika saya belum naik ke atas gitu, seperti super conference kemarin mau naik, berarti saya lap-lap sedikit air mata, semoga jemaat tidak ada yang melihat. Saya naik itu dengan suatu kesadaran bahwa I'm not worthy. Aku naik ke sini, kau tahu aku. Belum lagi memori-memori zaman dulu itu aku lukai siapa-siapa waktu masa muda. Ya ampun Tuhan, orang kayak aku kok kau biarkan hidup. Hari ini jadi hamba Tuhan, izinkan aku tak pernah henti-hentinya bisa mengembalikan kasih-Mu. Sampai kapanpun apa yang kulakukan, sungguh-sungguh Tuhan hanyalah untuk mengembalikan kasih-Mu. You see, kalau kasih Kristus itu hidup dalam dirimu, kasih anugerah, dengan sendirinya kau berubah. Karena kau rindu, bukan karena tertuduh. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 10 terakhir sebelum saya kasih 3 poin itu untuk Anda bawa pulang sebagai summary atau sebagai rangkuman. Karena itu, kita ini buatan Allah kan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa diciptakan? Melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik, bukan perbuatan jahat. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Anggaplah dirimu diberi satu cake atau satu cake ya. Apa itu cake namanya? Kue ulang tahun itu loh, cake. Anda dikasih free. Jangan menghina Tuhan atau pemberinya, jangan coba bayar. Orang kalau lapar dikasih makanan, dan makanannya lebih daripada yang dia bisa kunyah dan habiskan. Jangankan cake lah, kasih nasi, kasih lauk, wah berapa kantong. Padahal dia lapar seorang, Tuhan kasih begitu banyak, kasih karunia-Nya berlebihan. Saya percaya orang seperti itu, kalau dia bersyukur menerima kasih karunia, dia tidak akan jadi orang pelit. Dia akan bagikan. Kalau dia punya anak yang kelaparan kasihkan. Cukup bagi aku. Bahkan cukup bagi semua. Jangan coba membayar makanan itu karena diberikan kepadamu dengan cuma-cuma. It is offensive, itu akan menyinggung Tuhan yang memberinya. Jangan pembuktian diri. Jangan berkata, aku harus berubah. Kalau tidak berubah, tidak diterima Tuhan. Tuhan sudah kasih makanannya. Tuhan tidak minta dibayar. Bahkan sebelum kau layak, sebelum kau mengenalnya, dia sudah berikan makanan itu. Begitu saja di kayu salibnya. Tapi kalau Anda memang mau betul-betul berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberinya cuma-cuma, share your food with somebody. Ini, sini, kasih pengemis yang lain. Cake-nya terlalu banyak untuk sendiri. Potong-potonglah kue itu. Dan Anda bagi-bagikan. Itulah pekerjaan iman, perbuatan baik. Kita melayani bukan supaya diterima oleh Yang Maha Kuasa.
Kita melayani karena anugerahnya melimpah. Aku tahu waktuku terbatas semuanya. Tapi sedikit yang bisa kulakukan untuk mengembalikan kasih Tuhan. Aku kembalikan lewat menjadi multimedia. Lewat jadi usher. Tuhan cinta sama aku dan keluargaku. Keterlaluankah jikalau aku menunjukkan kasih kepada keluarganya? Pasti setiap orang yang terima anugerah tidak mungkin menggenggam kasih karunia. Dia merasa aku tidak layak terima ini kok. Dia pasti ingin berbagi. The food is too much for me. Meskipun aku masih punya persoalan, problema. Aku masih ada doa-doa yang belum dijawab kayaknya. Tapi kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Aku orang kayak gini loh. Orang sejelek aku loh. Masa laluku tuh. Ya. Masa lalu kita itu masing-masing itu kotor. Aku tuh hari ini bisa diterima sebagai putra-putri kerajaan sorgawi. Aku ini siapa? Who am I, Lord? I don't know why you love me. But because you love me so much, aku gak tunggu berkat berikutnya. Berkat yang lama aja, belum selesai, aku berterima kasih kepadanya. Aku mau berbagi kueku yang terlalu besar ini. Aku mau membagi makanan yang terlalu limpah ruah. Aku gak mau itu semua kasih karunia basi di tanganku. Toh aku gak bisa makan semua. Sini pada tetanggaku. Aku kasih kamu makananku. Aku kasih makananku. Sama-sama pengemis, tapi pengemis yang berbagi. Karena pengemis ini terlebih dahulu terima roti. Itulah maksudnya ayat ini. Karena kita ini buatan Allah. Tuhan yang membuat kita hari ini seperti ini. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tidak perlu tunggu kau sempurna baru melayani, baru memberi. Tidak perlu sampai Anda perfect baru Anda bisa mengasihi, mengampuni. Atau bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau Anda tahu Anda tidak perfect, justru ini waktunya Anda memberi. Justru ini waktunya Anda mengasihi. Justru ini waktunya melayani. Justru ketika Anda tahu Anda belum perfect, itulah ampuni. Supaya nanti Tuhan berkata, sebagaimana aku mengampuni yang bersalah pada aku, ampunilah aku Tuhan. Bukan membeli pengampunannya, tapi tunjukkan bahwa you mengerti apa itu pengampunan. Amin Bapak Ibu Saudara. Salah servernya. Aku perfect dulu baru aku bisa ngasih. Emang yang ngasih kita atau Tuhan? Kalau Tuhan yang ngasih, settle down. Belajar puas jadi beggar. Pengemis, saya tidak nunggu saya sempurna. Saya membagi-bagi roti yang saya terima tadi pagi. Saya terima berapa hari lalu sebelum super konferensi minggu lalu. Saya langsung bagi ke Anda. Apakah saya tunggu sampai pengetahuan saya sempurna tentang Alkitab baru saya bagikan pada Anda? Enggak. Apakah saya tunggu sampai saya bisa serupa dengan semua yang ditulis di firman ini, saya taatnya itu tidak cacat, baru setelah itu saya bagikan? Enggak, asal saya enggak hidup dalam skandal. Asal saya tidak hidup dalam pemalsuan. Saya tahu saya setulus-tulusnya ikut Yesus. Meskipun saya tidak hidup dalam skandal, bukan berarti saya itu sempurna. Saya tidak melakukan kesalahan lagi. But I don't wait for me to be perfect, to serve you. Kau dan aku tuh sama-sama pengemis. Cuman tadi pagi saya dapat ini roti ini dulu, sekarang saya kasih Anda roti ini. Karena bagi saya, pewahyuan ini terlalu egois kalau saya simpan untuk diriku. Emangnya Tuhan mati di seluruh dunia ini hanya untuk aku? Saya mau bagi kepada you, kepada Anda semuanya. Supaya Anda juga mengerti seperti saya memahami. Siapa tahu waktu saya ditolong, Anda juga ditolong. Cara mandangnya itu gitu. Kenapa kita struggle dengan diri sendiri? Karena Anda terlalu lama menunggu dirimu untuk sempurna. Good luck ya. Anda akan tunggu selama-lamanya, Anda tidak akan pernah sempurna. Anda frustrasi karena Anda tunggu dirimu sempurna dulu. Kalau itulah cara kau approach Tuhan, Anda tidak akan pernah sampai ke tahta. Karena yang sampai ke tahta itu semua pendosa dan berkata, Lord help me. Dan berkata, I will help you. Help them. God is beautiful, isn't he? Pengetahuan tentang, tadi saya ceritakan satu cerita hidup saya seperti itu, bukan untuk mempermalukan diri sendiri. Sekalipun saya cerita itu saya malu sebenarnya. Tapi waktu saya tadi cerita gitu, beberapa orang berkata, mukanya kayak, wah jangan gitu. Masa lalumu juga lebih buruk. Atau sama buruknya. Cuman kita beda-beda aja. Dosa itu kan ada macam-macam rangkaiannya. Kita itu sama kok. Kau dan aku duduk gak lebih rendah, berdiri gak lebih tinggi. Cuman jabatan kita beda. Mari kita saling mendahului untuk mengasihi sesama kita. Mari kita saling mendahului untuk melayani. Jangan tunggu dirimu sempurna, amin. Karena kita semua adalah warga negara sorga. Mari kita sama hari-hari, sudah jangan nunggu dirimu. Ada satu orang di dunia ini jangan kau tunggu. Yourself. Sambil jalan aja kau akan ketemu sama orang itu. Jalanlah sama Yesus, fokus sama Yesus. Nomor 1,
Stop berpikir harus layak dulu, baru diterima Tuhan. Tobat dari pikiran ini. Ini pikiran ini paling menjerumuskanmu ke dalam dosa. Stop berpikir aku harus layak dulu, baru diterima Tuhan. Oke, itu patron pikiran itu akan membuat Anda masuk dalam lingkaran setan. Anda tidak akan keluar. Semakin Anda menuntut diri aku harus layak dulu, semakin Anda jatuh. Semakin Anda jatuh, semakin Anda menuntut diri sendiri harus layak dulu. Akhirnya seperti Tom and Jerry, saya nggak suka film itu. Sampai kapan kena tuh tikusnya? Mbok ya sekali gitu kena ya sudah selesai gitu loh. Episode finale gitu loh. Anjing yang kejar ekornya sendiri. Sampai kapan dia ketemu? Stop waiting for you. Walk by faith. Saya nggak ngomong ini seorang hamba Tuhan misalnya, lalu habis itu di luar ada skandal seks, lalu habis itu bisa terus melayani di mimbar. Oh no, step. Kita harus ada disiplin rohani. Skandal uang segalanya bukan hanya seorang hamba Tuhan siapapun kita. Saya tidak ajarkan bahwa kita boleh menyembunyikan kepalsuan. Tapi kalau Anda belajar jujur dengan dirimu sendiri, it's okay for you to learn to walk. To learn to serve. 2. Biarkan rasa syukur yang jadi motivasi berubah, bukan rasa bersalah. Rasa syukur. Thank you Tuhan. Aku disapa. Saya sampai sekarang itu kalau setiap kali ingat dosa saya masa lalu, sudah gak ada bisanya. Itu kalau luka sudah gak basah. Cuman ada goresannya. Saya kalau ingat itu, saya itu sedih. Saya itu sedih. Aku tuh dulu mikir apa, tapi saya ngerti. Dulu kan saya memang belum kenal Tuhan. Suatu hari pada waktu acara Natal di Gramedia Expo di Surabaya. Itu tahun-tahun, jadul, zaman dulu sekali. Setelah khotbah satu orang datang dan berkata, Pastor Philip. Oh iya, siapa kan? Saya tidak kenal semua orang. Dia berkata, Pastor mungkin tidak ingat saya. Maafkan saya, boleh tanya siapa? Kita dulu teman satu kelas, mati aku. Saya dulu dipukuli pastor. Waduh. Korban Natal ini. Ibadah masih ada 3. Itu setelah ibadah 2. Saya tunduk itu seperti gaya orang Korea kalau memang sudah kayak. Saya tunduk seperti orang Jepang yang bukan harakiri itu gini. Orang Jepang yang menyesali perbuatannya. Dia langsung, enggak, jangan. Saya minta maaf, what can I do for you? Saya peluk dia, I'm so sorry. Meskipun saya tidak sadar diri dulu, saya zombie. Tapi tetap kan itu adalah kelakuan orang yang sama kan. Saya peluk. Dia bilang, jangan gitu dulu. Tapi saya berutang sama pastor. Berutang apa? Saya diselamatkan lewat khotbahnya. Oh, saya jadi lahir baru. Karena saya melihat perubahan. Saya tahu ini orang yang sama. Tapi Tuhan telah mengubahnya. Saya terima pesan Tuhan dari khotbah pastor. Saya lahir baru, hari ini saya adalah orang Kristen. Aduh kayak rasanya, saya tidak boleh terus berkata, kalau gitu kita impas. Ngawur. Salah ya salah, jangan kau bumbui itu. Ngapain kasih parfum kalau itu basi. Satu sisi saya hamba Tuhan sekarang, I know. 2 Korintus 5:17 saya ciptaan baru yang lama telah berlalu, aku tahu. Tapi satu sisi lagi tetap kau harus ambil tanggung jawab lah. Itu tetap dalam badanmu, itu tetap dalam masa lalumu. Saya berkata, saya tetap minta maaf sama Anda. Dan kita pelukan, thank you. Dia berkata, dia juga ngomong thank you sama saya telah menyelamatkan jiwanya, menuntunnya pada Kristus. Saya bilang, kamu kok dalam hati saya ngomong gitu. Kamu kok mau dengar khotbah dari orang begini? Kita pelukan. Lalu kita ngomong temannya, mana temannya. Oh salam ya salam. Satu sudah di Amerika kerja, yang satu apa. Salam ya sama ini. Salam ini dan itu. Sampai forever. Saya itu dijangkiti rasa syukur. Hey, you. Kalau Anda diberkati hari ini bisnis Anda jadi kaya. Hey, you. Kalau hari ini Anda pelayanan bisa gini. Please ya, kita ini kacang jangan lupa kulitnya ya. Please remember who you were. Jangan tiba-tiba di dalam pelayanan gesekan. Nggak enak. Wow. Ingat, pelayanan itu sukacita. Who do you think you are? Ingat dosa lamamu. Sampai kapanpun mau saya jadi pengkhotbah, saya selalu ingat. Saya itu pendosa yang diselamatkan Tuhan. Syukur itu harus dominan di hatimu. Kalau Anda diberkati jangan rasa sepatutnya. Kalau Anda dipakainya jangan merasa, ya karena usaha saya, karena saya hebat, atau karena saya orang. Jangan ada spirit of entitlement, perasaan berhak. Amin. Katakan kanan kirinya, jangan merasa berhak.
Loh, kok ngomong sama kanan kirinya? Itu menuduh namanya, kayak gitu biar ngomong sama diri sendiri, jangan merasa berat. Ya, amin Bapak Ibu. Biarkan rasa syukur. 3, belajarlah beristirahat dalam janji-janjinya. Oh, ini saya tidak sempat tadi bahas, tulis saja poinnya. Intinya adalah mulai hari ini, mata itu harus tertuju ke depan dan ke atas. Jangan hidup di masa lalu lagi, sekalipun tetap sorry, tapi hidup kita tidak usah sorry. Hidup kita itu harus iman. Ke depan itu lihatlah janji-janji Tuhan. Tuhan mau memakaimu, itu membuat kita hidup, itu membuat kita tidak lagi dikekang oleh masa lalu, karena sekarang kita hidup di dalam janji-janji Tuhan. Tuhan bisa pakai kesalahan, kegagalan kita di masa lalu juga untuk menjadi kemuliaannya di masa depan. Buat pilihan yang benar, berimanlah pada Tuhan, beriman pada janji, jangan bergantung dengan pikiranmu sendiri. I love you, saya berdoa Anda semua dipakai Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus. Biar kami terus berjalan Tuhan, tidak salah cara berpikir. Dan kami bisa mengucap syukur Tuhan dalam segala perkara dalam kehidupan kami. Biar kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati, katakan amin.